wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini bisa hadir kembali, bisa bertemu kembali di tahun 2023 ini. Berharap kita dari tahun 2023 ini dan seterusnya akan lebih baiknya daripada buruknya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang membuat makanan untuk keluarga yang terkena musibah. Ini berkenaan dengan tugas-tugas kita antara kita ya, ketika ada yang kena musibah, yaitu meninggal dunia. Pertemuan sebelumnya sudah saya kutipkan beberapa ungkapan atau pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan kematian ini. Terus saya tambahkan sedikit, ada beberapa teman ya yang bukan di sini ya, yang merasa khawatir karena apa yang saya sampaikan ini saya kutip di beberapa buku, di dalam kitab Al-Um, kitab I'anat Talib, itu betul-betul berseberangan dengan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ini sebenarnya bukan masalah khilafiyah. Tidak ada ya masalah khilafiyah seperti yang disampaikan orang-orang. Karena khilafiyah itu mesti ada dasar hukumnya. Hanya diperselisihkan, itu baru khilafiyah. Ini kan tidak ada. Saya minta tunjukkan ya, dalil yang berkenaan dengan ini ya, karena mungkin saya ya belum tahu atau tidak dapat itu yang berkaitan dengan ini ya. Karena itu tidak sulit. Kalau sesuatu itu perbuatan itu sunnah, pasti Nabi dulu yang buat dan para sahabat yang buat, dan tidak mungkin orang setelahnya itu dulu ya, mesti mereka. Sementara kita tidak ada berarti. Terus ada kekhawatiran teman-teman yang belajar di kampung itu, nanti kalau saya mati Ustaz atau keluarga saya meninggal, lalu orang ndak dimandikan, ndak dikafankan. Saya bilang ndak usah khawatir, karena kalau kita sudah mati, sudah tidak ada masalah bagi kita. Mau dicampakkan ke sungai Kapuas, ya tidak apa-apa, terserah orang lah. Mau dibiarkan ya bau nanti yang hidup cium baunya kan, khawatir sudah. Tapi begini, kalau saya masih ada, panggil aja saya bilang. Saya tinggal ngajak dua teman, dah selesai saya mandinya, ngapankannya, ya tidak susah sebenarnya, kecuali saya mati dulu sebenarnya. Ya, saya tidak pernah mikirkan gitu, ya kan, tidak masalah kan, biasa ada, tapi tidak kok. Ya buktinya ketika almarhum bapak saya dulu ramai, ya. Dan alhamdulillah yang hadir memang orang yang betul-betul ingin melaksanakan kewajibannya sebagai sesama muslim. Memang soal ramai-ramaian ya tergantung ya. Pernah saya sampaikan, ada tetangga saya dulu ramai ketika dia meninggal. Saya belakang datang. Saya lihat wajah-wajahnya itu. Oh, satu profesi nampaknya. Sama profesinya hadir ya. Gitu. Jadi biasanya yang hadir kalau yang rajin ngaji, belajar sunnah, kalau meninggal juga gitu, yang hadir ya orang-orang itu juga. Tapi kalau yang suka nyambung ayam, mati yang hadir itu kan sama itu. Saya lihat gitu, oh gitu. Jadi jangan ngukur ramainya Pak ya. Oh ini ramai, belum tentu. Ya karena memang dia temannya yang nyambung ayam ramai ya ramai lah, dia datang tuh gitu ya. Maka tidak usah khawatir. Yang penting diniatkan betul kita
melakukannya atau meninggalkan karena Allah, bukan karena cari apa-apa. Insya Allah tidak ada masalah. Ya, jangan lalu khawatir. Pokoknya termasuk Pontianak, kalau ada kesulitan, panggil saya datang, saya mandikan, ya. Saya kapankan. Mau tidak sulit mandikan itu, 3 orang dah cukup, tak usah ramai-ramai, ya kan? Apalagi sekarang kan sudah ada alat tempat untuk mandikan itu mudah sekali sekarang untuk mandikan jenazah itu. Baik. Terus ada beberapa lagi perkara yang berkaitan dengan kalau ada orang mati ini, diperbolehkan kita membuka penutup wajah dan mencium mayatnya. Jadi mencium jenazah itu boleh. Ya tentu harus standarnya, ukurannya adalah ukuran ketika dia hidup. Maksudnya satu, sama jenisnya. Tahu istri tetangga mati dicium. Mana itu? Jangan karena itu. Tetap hukum pokok tidak boleh, Pak, ya. Jadi sama jenisnya, toh jenisnya lain itu mahram kita, ibu kita, adik kita, anak kita, kakak kita boleh, ya itu ya. Nah, ini pun nanti kalau kita mau mencium dia, jangan diramai-ramainya orang, nanti orang lihat nampak auratnya. Jadi tetap apa hukum yang berlaku ketika hidup, ketika mati tetap berlaku. Maka ketika mandikan jenazah itu yang paling harus diperhatikan, jangan sampai auratnya nampak. Apalagi kita memandikan orang bukan mahram kita. Nah itu yang palingan. Dan di dalam hadis-hadis tidak dijelaskan, maka ini caranya melihat orang-orang soleh yang memandikan. Ya, karena ada orang mandikan jenazah itu dibugilin, mayat itu dibugilin, enak katanya. Ya memang, ya kan. Tapi kan haram, Pak. Melihat ketika hidup haram, mati juga haram. Tidak boleh. Nah, maka itu yang perlu kita pelajari. Maka kalau dibaca di buku, tidak bisa memang dibaca di buku itu. Karena di buku atau hadis-hadis Nabi kan tidak banyak, Pak. Jadi mandikan jenazah itu lebih kepada banyak kebiasaan saja. Kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Artinya dari Nabi itu sedikit sekali tentang tata caranya itu. Jadi diperbolehkan kita menciumnya. Ini sebagaimana Aisyah ceritakan. Jadi Aisyah itu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Mad'un. Jadi ada seorang sahabat namanya Utsman bin Mad'un, wa huwa mayyitun, yani meninggal. Fa ka'anni anzuru ila dumu'ihi tasilu ala khaddaihi. Maka kata Aisyah, sepertinya aku melihat air mata beliau menetes di kedua pipinya. Nah, di sini juga menjadi dasar boleh menangisi mayat itu. Artinya kita menangis karena ada yang meninggal itu boleh. Itu manusiawi. Karena saya pernah dapati, saya ngajar di Masjid At-Taqwa. Saya aja bisa aja di mana-mana masjid ngajar. Tadi saya khutbah di Rafiul A'la. Terus ada ngebel saya, habis itu kawan. Ustaz kok bisa khutbah di situ? Loh, kenapa? Kok tidak bisa? Di situ payah Ustaz. Payah apanya? Enggak payah. Masuk aja saya. Iya. Nah, saya ngajar di Taqwa itu, Pak. Terus seorang ustaz itu, Pak, yang di depan Taqwa yang jual minyak itu ustaz, Pak. Pintar dia baca kitab tuh. Ada yang jual minyak tuh, Bapak, atau imam di situ, Taqwa yang lainnya. Nah, itulah saya bahas ini. Nah, maka dia bilang, ini lain Ustaz. Itu kalau air mata Nabi boleh, tidak apa-apa. Kalau air mata kita tak boleh. Nah, terus saya bingung juga waktu itu. Ya. Terus sampai ke arah sampai air semi Nabi itu tidak najis, kata dia. Kotoran Nabi itu tidak najis, Pak. Saya tidak lanjut lah ngomongnya itu, payah itu. Ya kan? Ya udahlah Pak, kalau gitu sebegitu. Karena ramai gitu, Pak. Agak nanti kita ngomong berdua aja. Karena gini, takut saya ngomongnya itu tidak sopan, kan malu dia, Pak. Kasihan, tidak boleh kita memalukan orang di depan ramai, itu tidak boleh. Dosa kita. Sekalipun dia salah gitu ya. Kita jaga kehormatan teman kita, kan saudara kita. Tidak boleh kita jatuhkan dia. Sekalipun dia berbuat salah, karena berbuat salah itu manusiawi ya. Ya, tapi kalau kita buat salah itu memang manusiawi, tapi kalau dikasih tahu tak usah ngeyel, Pak.
Akulah kita salah gitu kan, supaya dosanya tidak 2 kali. Ya dah dosa buat, dosa ngeyel lagi. Jadi gitu. Nah, terus apa artinya kalau seseorang menangisi kematian suaminya, kematian istrinya, kematian bapaknya, anaknya, itu manusiawi dan Nabi terjadi pada diri Nabi waktu itu ya. Atau Rasulullah SAW itu juga menangis dari mencium. Kalau ada bapak-bapak mati istrinya senyum-senyum, dicurigai bapaknya. Iya, dah ada nih simpanannya kali ini, gitu kan? Iya kan? Masuk senyum-senyum istrinya meninggal. Dan ini secara khusus dibolehkan menangis yang bukan sifatnya meratap. Jadi menangisi mayit itu boleh, ya selama tidak meratap. Yang dimaksud meratap itu karena meratap itu menyahah. Jadi meratap itu biasa dilakukan kalau perempuan itu jambak-jambak, rambutnya teriak-teriak, piring-piring terbang. Nah, itu kalau itu meratap. Dan yang seperti itu hukumnya haram. Nah, pada pertemuan yang lalu termasuk makan-makan di rumah orang kematian termasuk niyahah. Maka saya kan begini. Saya kutip kemarin di sini gini. Di sini hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Qala kunna itu dari kata-kata nahnu dan kana. Jadi kunna kan kalau di tasrif tuh. Artinya kami, kalau kami berarti sahabat. Kunna nu'iddul ijtima'a ila ahlil mayyit, dan kami menganggap berkumpul-kumpul di rumahnya ahli mayyit itu wasan at-ta'am, dan membuat makanan ba'da dafanihi, setelah dikuburkan, minan niyahah, termasuk meratap. Ya, Imam Syafi'i begitu, artinya itu meratap. Meratap sudah sepakat semua konsensus ulama, hukum meratap itu haram. Nah, kira-kira Bapak bisa ankan sendiri. Bahkan di dalam kitab kemarin itu allati yusabu ala man'iha, dalam kitab I'anat Talibin, orang yang akan diberi pahala orang yang mencegahnya. Nah, berani tidak kita disampas ngomong gaya? Tidak berani kita, Pak. Ada orang kejarkan sekampung gitu. Nah, berani gitu. Ya. Saya belum berani saya. Ya. Nah, kalau dengan orang Melayu lah saya tak berani. Nah, tapi kalau ada orang Madura saya agak berani. Ya kenapa? Saya kan Madura juga. Nah, Bapak kan begini. Itulah semua Allah ciptakan, Pak ya. Orang-orang Madura itu kan di pulau Madura itu ada seperti kapilah-kapilah gitu, Pak. Saya ini termasuk kapilahnya Abu Jahal lah kali. Maksudnya kelompok-kelompok itulah. Siapa? Keras. Saya pernah datang ke negeri saya itu tandus, Pak, batu, tandus memang. Sehingga dia kalau pergi ke Sambas cepat dia kaya. Karena tanahnya subur, kan di sana susah nanam ini enggak itu. Susah kalau mau cari air. Kalau mau mandi itu lewat belakang gunung jauh gitu ya. Susah lah gitu ya. Maka hidupnya di tempat seperti itu. Ya, daerah Bangkalan, gunungan. Ya, kalau daerah pesisir enggak ya itu. Maka kuat masih. Maka saya dulu di tahun 90-an itu kan mana Pak, di Singkawang berani orang, saya berani. Kenapa? Saya berlindung di balik kelompoknya nih, ditakuti Pak. Halidi itu anaknya siapa? Maduranya mana? Gitu Pak. Oh itu Maduranya ini, tak berani dia. Sebab kami itu ada simbol, ada semboyan Pak. Dizolimi atau menzolimi, kalau kelompoknya, keluarganya harus dibela. Nah itu kok. Jadi kayak orang jahiliyah dulu kan gitu. Dizolimi atau menzolimi, pokoknya harus dibela. Nah, saya berlindung di sini tidak berani orang Pak, tak berani. Karena dihitung-hitung, nanti ini keluarga ini kalau kita kacau dia, nanti keluarganya tak terima, semuanya habis lah. Nah, gitu Pak. Maka alhamdulillah saya tidak pernah Pak ya. Tidak pernah saya diganggu-ganggu, walaupun berselisih berbeda gitu ya. Tapi tentu kan kita Pak, udahlah kita buat masalah ya, kecuali ngomong-ngomong masalah agama, di luar enggak kita. Tidak boleh ya, mencela apalagi.
Jadi menangis ini boleh. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qain. Jadi kami bersama Rasulullah, kata Anas bin Malik ini, masuk menemui Abu Saif al-Qain. Dia adalah ayah persesusuan Ibrahim alaihissalam, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lalu dia mengambil Ibrahim, ya. Kenapa Rasulullah ambil wa Ibrahim yajudu bi nafsi faja'alat ainaha Rasulullah SAW. Jadi ketika itu dia mengambil Ibrahim, menggendongnya, ya, lalu mengecupnya dan menciumnya. Dan kemudian kami masuk setelah itu lagi, sedangkan Ibrahim telah waktu itu sudah sakarat nazak, ya, Ibrahim ini. Terus setelah masuk kembali, maka Rasulullah itu menangis, meneteskan air mata, ternyata Ibrahim ini sudah wafat. Nah, jadi ketika itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, engkau menangis wahai Rasul. Nah, itu ditanya, kenapa nangis kita? Nabi menjawab, ya. Nabi SAW menjawab, kata Nabi, wahai Ibnu Auf, ini adalah air mata kasih sayang. Ya, kemudian tangisan Nabi diikuti oleh yang lainnya para sahabat. Artinya menangis itu boleh dan manusiawi. Tapi tak usah nangis yang nak dibuat-buat. Saya ingat dulu Pak, di Singkawang, di skip lama. Mudah ada cine mati Pak, ngambil upah nangis. Dikasihnya itu Pak bawang tuh biar nangis, ambil upah nangis. Anak, ya, ya. Itu tidak boleh dalam Islam, ya. Ya. Maksudnya nangis memang betul-betul muncul dari dirinya, bukan dibuat-buat, ya. Itu kan ngambil upah Pak, kan diupah nangis tuh, ya kan. Nah, itu. Terus diharamkan meratapi jenazah ini, menyesali kematian, ya seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita tambah lagi itu, ya. Terus menghibur keluarga yang terkena musibah agar bersabar, ya. Di antaranya kita sampaikan dengan mereka, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajalin musamma fastasbir wal tahtasib. Jadi kita maksudnya ketika kita bertakziah, ini kita berusaha untuk bisa membuat orang-orang yang ditinggalkan oleh si mati menjadi bersabar dan bisa mengambil manfaat, ya, ya. Bisa mengambil kebaikan. Dan kita ketika datang ke tempatnya jangan menyulitkan dia. Maka kalau yang kita dapati di dalam kehidupan kita ini memang menyulitkan ketika ada kematian. Nah, dia itu kalau saya lihat praktek keseharian itu begitu dibel, oh ibunya atau bapaknya saudaranya sudah meninggal di rumah sakit, langsung dia ke pasar. Kalau ada di rumah ayam-ayam udah dipotong semuanya. Nah, itu. Ini kan Pak? Karena apa sebenarnya? Apa? Kalau tidak buat malu lah nanti orang gimana kita gitu. Padahal dia terpaksa sekali. Nah, apa yang kita prihatin itu Pak, kok begini, kok malu gitu. Ya. Sementara ada perkara-perkara yang ditinggalkan kewajiban agama dia tidak malu. Melakukan pelanggaran agama dia tidak malu. Ini jadi malu. Nah, itu. Maka kebanyakan seperti itu. Karena gitu. Pak Ustadz itu gitu juga, Pak Kiai itu juga begitu gitu Pak. Itu ya. Ya maka ini termasuk perkara-perkara yang sangat di masyarakat kita itu sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Maksud bahayanya begini Pak. Karena begini, saya ada dua masalah di masyarakat kita tuh biasanya ini. Umpamanya hukum anjing. Masyarakat kita kalau namanya anjing itu haram. Kalau dijilat anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, artinya maka kalau dulu ada saudara-saudara kita MTA itu, saya dengarkan membahas masalah anjing. Di kesimpulannya, tapi saya tidak tahu dari mana dasarnya dia kok bisa menghalalkan daging anjing itu. Saya yang tahu pernah baca itu ada seorang imam mazhab, tidak salah Imam Malik itu hanya memakruhkan aja lah daging anjing itu dianggap makruh. Dia dengan dasar-dasar ini kan innama harrama alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma ukhilla dan seterusnya itu. Di sini dia memahami innama ini kan asalnya inma.
Wa in zadat ma, kalau in ditambah ma ta'yin, maksudnya dipahami gitu. Artinya apa? Maknanya itu hasr. Allah sudah hasr yang haram itu hanya 4. Kalau Allah sudah hasr, tidak mungkin membuat hukum baru haram gitu maksudnya, Pak. Nah, sehingga hukum-hukum yang disebutkan Nabi ini haram tidak dipahami haram, hanya makruh gitu. Saya dapati begitu. Nah, maka orang kampung langsung marah, Pak. Coba saya ambil perbandingan, saya adukan dengan mereka. Kita tuh, saya tetangga saya tuh, Pak, lagi duduk di rumahnya sambil makan, ngelihat anjing lewat, ambil batu dia, Pak. Kejarkannya anjing pakai batu. Dia lagi duduk, ada orang nyambung ayam, tak apa-apa. Nah, berarti kan, Pak, agama tuh belum sampai ke dia. Mestinya kan dia dilempar pakai batu, orang nyambung ayam, bukan anjing lewat. Mestinya kan gitu ya. Ah, maka hati-hati saya bilang. Jadi masyarakat kita tak nyampe masih ilmunya itu. Perlulah kita ajari. Tidak usah langsung, karena sudah menjadi kebiasaan dan keyakinan masyarakat. Pokoknya anjing itu haram, najis gitu ya. Gitu. Maka kita harus mengerti, kasih ilmu lah kira-kira gitu. Terus beberapa masalah yang biasa terjadi ya. Terus ketika sudah selesai takziah, kita aja bisa pulang ke rumah kita masing-masing ya, kerjakan aktivitas kita masing-masing ya. Kecuali ya bagi orang yang memang ikut ke mandikan, ngapankan, nyolatkan dan menguburkan. Terus ada kebiasaan, saya lihat kebiasaan membaca surah Yasin. Jadi atau surah-surah lain dari Al-Quran di depan mayat dan di sekitarnya. Ini belum kita, sementara ini saya belum dapati dalil yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi itu membaca, mengamalkan demikian. Maka saya memilih untuk tidak mengamalkannya ini, Pak. Hanya ada yang menganggapkan ini pahala gitu ya. Saya baca di dalam Sahrul Muhazzab itu Imam Syafi'i sampaikan begini. Wa amma qira'atul Qur'an lil mayyit. Adapun membaca Quran yang pahalanya diniatkan untuk mayit, la yasilu sawabahu ilal mayyit, maka tidak sampai pahalanya kepada mayit. Terus apa dasarnya Imam Syafi'i di dalam Quran? Wa an laisa lil insan illa ma sa. Dan tidak seorang manusia itu mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dibuatnya sendiri. Nah, ini memang di khilaf ya. Kalau Ibnu Taimiyah sampai. Jadi orang itu kebalik-balik, Pak. Ya, yang nyatakan sampai sepertinya dia menganggap itu Syafi'i, benar enggak? Syafi'i tegas. Ditambah dengan hadis Nabi itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabu bihi aw waladin shalihin alahu. Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah kecuali 3. Sekalipun dia sudah mati tetap dapat kebaikannya sedekah jariyah, ilmu manfaat dan anak yang saleh. Jadi itu dasar Syafi'i. Maka apalagi dengan penghususan ya surah Yasin, jadi khususkan. Nah, ini kan begini ya. Membaca Quran secara umum memang disuruh. Gitu ya. Artinya kalau kita baca Quran secara umum silakan. Tapi ketika Bapak atau kita membaca Quran atau surah-surah tertentu di tempat tertentu, khusus waktunya, jumlahnya, ini namanya membuat aturan ibadah. Maka ini perlu dalilnya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh beramal khusus dengan dalil umum. Ya, itu. Maka seperti ini. Bapak, kita ketika iktidal Sami Allahu liman hamidah. Ini kan kalau Syekh Utsaimin kan begini. Syekh Utsaimin berpendapat Sami Allahu liman hamidah, dia bersedekap ini Syekh Utsaimin. Tidak digantung. Apa? Kok bisa begitu? Karena didasarkan kepada hadis Nabi kata Rasulullah, apabila Anda sholat, letakkanlah tangan kanan Anda di atas tangan kiri dan di atas dada. Ini namanya sholat. Yang dinamakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itulah sholat.
Maka sekarang ketika kita sholat, kita mulai takbir dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini nanti ketika kita jalan sholat, untuk merubah posisi tangannya perlu dalil baru. Tidak bisa kita rubah sendiri. Ibadah gitu ya. Nah, terus ketika kita rukuk ada dalilnya bahwa Nabi meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Ketika sujud meletakkan 7 anggota sujud termasuk tangan. Maka ketika i'tidal tidak didapati dalil dibawa kemana. Tangan ini dibawa kemana tuh tidak ada dalilnya, Pak. Maka Syekh Utsaimin berpendapat kembali kepada dalil umum tadi, dalil pokok bahwa orang sholat itu kata Nabi meletakkan tangan di atas tangan kiri di atas dada. Dan ketika bangun dari rukuk i'tidal itu posisi sholat, maka dia begitu. Nah, itu. Ini satu contoh. Maka kita beramal dengan sesuatu hal yang umum silakan, tapi ketika kita mengkhususkannya ya, maka perlu dalil baru. Seperti kita mau rukuk sholat kan Pak, mestinya rukuk tuh begini hukum asalnya, tapi kan ada dalilnya yang mentahsis, istilahnya mengkhususkan. Jadi kalau rukuk tidak begini lagi walaupun posisinya sholat, meletakkannya di atas lutut. Nah, jadi termasuk ini membaca Quran itu bagus, tapi hati-hati. Ya kayak kemarin tuh tahun baru tuh bakar jagung tuh boleh asal hukumnya. Bakar jagung mau dibakar, mau direbus, mau diapa boleh lah. Tapi sekarang bapak bakar jagung malam Selasa, habis Isya baca kulhu 100 kali. Nah, ini namanya bikin ibadah Pak. Jadi itu apalah Ustaz, kan hanya bakar jagung, apalah salahnya? Iya sih bilang, maka belajar, dia bilang kita belajar. Enggak salah bakar jagung tuh. Ya, kalau sekarang bakar jagung apa salah? Tapi antum mengkhususkan dihubungkan dengan tahun baru. Ya, itu masalah saya bilang. Bagi agama itu masalah karena dihubungkan dengan tanggal 1 lagi, bakarnya pas begitu lagi. Ya, sama kenapa sholat maghrib kok terbenam matahari, itu maksudnya. Isya kenapa nunggu sudah memutih itu kan. Nah, itu. Maka ini agama. Maka ketaatan terhadap ketentuan seperti ini adalah akidah. Ya, orang yang punya keyakinan betul, dia akan ikut, tidak peduli dengan sebelah ya. Mau orang bilang seperti apa, terserahlah ya. Mau dibilang tidak terlalu bermasalahkan. Jadi ya silakan bapak-bapak yang masih mau baca surah Yasin, ya saya tidak anukan, tapi saya memilih karena tidak didapati dalil yang jelas gitu. Hanya dalil-dalil umum. Terus melakukan perjalanan jauh untuk takziah, ini juga tidak disyariatkan. Punya Pak tua meninggal di Sumatera, pagi di sini, terlalu jauh. Kecuali kalau kita tidak datang timbul fitnah, keluarga nanti ngomongkan si anak tuh pelit, Pak tua meninggal di sini dan pergi gitu ya. Jadi tidak perlu kita terus bersulit-sulit ya. Sama dengan kita berziarah kubur, tidak perlu kita bersulit-sulit. Bapak kita di Sumatera umpamanya, atau di Jawa, kita di Pontianak, hanya sekedar untuk berziarah ke kuburannya banyak-banyak habis duit, tidak perlu. Ya, karena di dalam agama itu tidak ada perintah agama itu berziarah kuburan sini banyak. Kalau doakan bisa dari Pontianak. Ya, jadi saya kira kadang-kadang kita itu. Terus apalagi mengumumkan kematian seseorang di masjid. Ini boleh kalau tujuannya itu supaya mengembalikan kepada seseorang lain ya, nanti untuk bisa ikut di dalam melaksanakan jenazah ini, seperti yang dilakukan Nabi ketika wafatnya Raja Najasyi. Jadi Nabi umumkan bersahabat, lalu diajak sholat di musalla. Raja Najasyi sholat ghaib. Ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah umumkan, maksudnya memberitahu sahabat, kita akan sholatkan ghaib di musalla. Musallanya bapak yang pernah ke Madinah, kalau kita berdiri di Masjid Nabawi, sebelah kanan sekitar 400 meter. Di situ sekarang jadi pasar. Di situ ada beberapa masjid. Di antaranya itu yang masjid hitam pakai batu itu, Masjid Al-Ghamamah namanya. Itu musallanya Nabi dulu. Ada tempat sholatnya Nabi. Dan ada lagi, ada 3, ada Abu Bakar situ, Umar situ. Jadi tempatnya. Kalau di Saudi ini kan beda dengan kita. Di Saudi itu kalau ada tempat bersejarah Pak, dibikin masjid. Walaupun ya tidak disolatin, Masjid Nabawi sampingnya. Ya beda dengan kita. Kalau kita ada tempat bersejarah dibuat patung. Nah bedanya ya. Tapi tidak usah ngomong patung, tidak boleh.
Nanti kalau dipumpungnya, nah, karena nih kan dibilang kita menebarkan ujaran kebencian. Malah kita ngomong agama kita kan, tidak boleh dalam Islam itu buat patung tuh, Pak. Dan boleh. Kalau di rumah dah ada kira-kira patung apa ke, rasa nak sayang, beling mahal, gampang caranya, dihinakan. Naik kepalang, dibuang kepalang, lemparkan kepalang, nah, biarlah situ badannya jaga, boleh itu. Tapi jelek lah ya, tidak ada kepalanya. Kata Nabi kalau mau ya dihinakan, dibuang kepalanya. Saya dulu punya teman Pak, dia orang kaya. Dia beli ini Pak, 18 juta dia beli. Bagus memang. Sekali belajar agama, belajar dengan almarhum Ustaz dulu, dibuang Pak dia Pak. Itu saya salut kalau saya mikir sih. 18 juta itu saya jual dulu lah. Ya kan pikiran gitu ya. Dia tidak langsung dibuang Pak. Ya karena pertama dia ada duitnya. Enggak, bukan masalah ada duitnya. Tapi dia yakin gitu ya, begitu belajar ya. Artinya nanti mau minta nyawe kan kau gimana? Nah, gitu kan. Itu mungkin diantaranya kan. Gitu. Jadi mengumumkan nanti ada pembahasan khusus mengenai Raja Najasyi ini tentang sholat gaib. Apa hukum sholat gaib? Nah, terus memakai pakaian tertentu ketika takziah. Ya kita kan enggak. Kalau orang-orang Cina sih kan ada pakaian hitam gitu ya. Ada yang nangis, yang upah gitu ya. Gitu. Kita enggak ada. Dan bahkan sebenarnya termasuk di dalam keseharian kita ini kadang-kadang seolah-olah ada pakaian ustadz. Sehingga kita walaupun tidak kenal, ini pasti ustadznya karena modelnya nih. Nah, gitu. Ya kan? Nabi pernah datang ke suatu tempat dengan Abu Bakar. Terus yang dihormatilah orang itu karena orang tidak kenal Abu Bakar. Karena itu Nabi. Nah, ini menggambarkan Nabi itu pakaiannya biasa-biasa, Pak ya. Ya. Artinya tidak ada pakaian seragam ustadz, tidak ada. Seragam kiai. Hanya kita buat sendiri aja lah. Ya. Saya dulu ingat ada Kiai Agim tuh di televisi. Nah, dia kan biasa pakai itu ya. Nah, terus pada satu hari dia dipanggil televisi itu pakai kayak jas gitu, pakai biasa, kita tidak pakai rupiah. Lalu ditanya, kenapa pakai ini? Oh itu kan pakaian ustadz. Nah, itu. Yang biasa dipakai itu pakaian ustadz itu. Sehingga kok ada seragam ustadz ya? Kalau saya ada mau saya. Ya, tidak ada, biasa aja Pak. Biasa aja, tidak ada perbedaan apa-apa ya. Hanya kebetulan kita yang ngajar, sama Pak. Sebenarnya tidak ada keistimewaan apa-apa, tidak ada. Maka kalau salah kita perbaiki. Ya kalau saya tidak betul, Bapak takut. Insya Allah saya akan ikut. Kan manusia mesti ada kesalahan-kesalahan Pak. Kadang-kadang kita itu khilaf. Ya tapi kalau khilaf itu kan sekali, mun berkali-kali bukan khilaf, sengaja. Ya kan? Sekali kita kesalah gitu kan manusia ya. Kalau tidak pernah sama sekali salah, malaikat lah kita kan begitu kan, mesti kita punya kesalahan. Terus menyiarkan berita kematian itu dilarang. Maksudnya kalau untuk bangga-bangga disebut lagi titelnya, jasanya, pangkatnya tidak usah. Terus nah ini Pak ya, nanti kalau ada di antara kita yang meninggal, apalagi Bapak orang instansi pemerintah, lalu nanti ada apa tuh Pak? Turut berduka cita, nah, itu diusahakan kalau kita tak usah buat, walaupun di situ pimpinan kita tak usah buat Pak. Itu adalah cara-caranya orang kafir. Nah, kalau dulu kami waktu almarhum Ustaz Baru kan dulu udah pesan, kecolongan kami. Sekali kami lihat kok ada di depan rumah tuh dua besar, buangkan ke belakang, ya kan? Jadi tidak usah Pak ya, apalagi itu mubazir, lebih baik duit itu dikumpulkan nanti tak kasih dengan ahli warisnya bantu dia, boleh gitu. Jadi biasa itu dilakukan oleh orang. Nah, jadi Nak Yuni mengumumkan dulu, terus hendaknya menyegerakan urusan jenazah. Nah, jadi kalau kami itu, saya kan orang Madura, kalau orang Madura tuh Pak mati gitu langsung, mau malam-malam buta pun, istilahnya itu. Mau hujan ribut dikubur Pak. Nah, ini karena dipahami sepintas saja. Padahal ada beberapa hal malam itu sebaiknya tidak dilakukan malam. Ya, kecuali dikhawatirkan busuk, nah, itu atau dalam keadaan perang. Nah, tapi mungkin kan mata. Tapi Masjid Nabawi di haram kok malam? Karena di sini Pak, kalau malam itu kemungkinan besar yang nyolatkan sedikit, gitu Pak maksudnya itu.
Kalau Masjid Nabawi mau malam mau siang pasti dah ramai. Pernah kesepi Masjid Nabawi Haram tuh? Penuh terus kan Pak? Nah, kalau masjid kita sholat jenazah jam 11 malam, siapa yang nak pergi? Ya kan Pak? Gitu. Maksud itu. Maka ini kalau kami itu, dan juga kalau membahayakan yang hidup, lalu nanti ngantar ke kuburan patok ulat, bertambah yang mati kan gitu ya. Jadi itu nanti ada pembahasan khususnya Mbak. Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Terus segerakanlah urusan jenazah. Apabila dia seorang yang soleh, maka engkau menyegerakan kebaikan untuknya. Wa in yaku siwa dzalik fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Apabila tidak demikian, artinya dia bukan orang soleh, maka kalian telah mencampakkan keburukan dari pundak kalian. Nah, maka sini tentu disegerakan ini harus juga melalui syariat ya, karena Rasulullah SAW sampai berapa hari Nabi baru dimakamkan, karena memang ada permasalahan syariat kan Rasulullah itu kan masih ada. Termasuk kita yang tidak perlu, kita tidak perlu nunggu anaknya masih tidak perlu Pak. Iya, kecuali ada masalah-masalah agama ya, masalah hukum yang memang harus ditunggu ya. Kalau anaknya masih ada di Irian, suruh tunggu. Apa boleh? Saya pernah. Jadi bapaknya ini meninggal, istrinya ada di mana gitu, pokoknya di Jawa, anaknya juga. Dia tinggal berdua dengan anak kecil di rumahnya. Terus suruh tunggu. Saya bilang, mau ndak? Dia bilang, kami buat dah. Nunggu ibu tidak kapan? Ya, lalu apa kepentingannya gitu? Bukan adanya ibu, tidak ada hubungan lalu dia jadi baik, lalu ibu sebagai istri yang solehan, tidak ada. Hanya perasaan saja. Akhirnya mau dia. Ya kita yang nunggunya di situ Pak, lama kan? Nah itu. Maka terkadang karena dihanyut oleh perasaan. Kecuali ada ketentuan-ketentuan hukum yang memang harus ditunggu. Kalau tidak masalah. Tidak mengurangi rasa bakti kita kepada orang tua, tidak. Kalau toh kita tidak hadir dalam pengertian karena seperti itu, tidak akan mengurangi rasa bakti kita kepada orang tua itu, insya Allah tidak. Karena tidak boleh kita lalu menyulit-nyulitkan gitu ya. Jadi menyegerakan jenazahnya. Terus yang berikutnya, membayar hutang-hutangnya. Nah, ini ada hadis Rasulullah dari Abi Nadrah an Sa'id bin Atwal anna akhahu mata. Sesungguhnya saudaranya itu mati. Wa taraka 300 dirham. Dia meninggalkan 300 dirham utang. Wa taraka iyalan. Fa aradtu an umfiqaha ala iyalihi. Terus dia punya hutang ini, lalu aku bermaksud tersebut kepada mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna akhaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kata dia, sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh hutangnya, maka pergilah untuk melunusi hutangnya itu. Nah, maka hutang dalam ilmu waris ya. Jadi kalau seorang meninggal, apa yang harus dilakukan pertama dari harta yang ditinggal itu? Tajhiz itu Pak, biaya penyelenggaraan jenazah. Ingat Pak ya, ini orang diartikan apa? Biaya penyelenggaraan jenazah ini untuk 3 hari, 7 hari. Bukan, itu bukan itu. Yang dimaksud biaya penyelenggaraan umpamanya untuk membeli kain kapan, untuk kerja ngupah orang yang menguburkan, yang gali kuburan itu, atau dia dirawat di rumah sakit lama, ada hutang dibayar itu dulu. Nah, itu. Setelah itu selesai, dain hutangnya. Kalau dia punya hutang, bayar dulu semua hutangnya. Walaupun sampai habis harta waris itu, bayar dulu. Ya. Kalau sudah dibayar hutang, wasiat. Nah, wasiatnya ada. Kalau ada wasiatnya ditunaikan. Nah, sisanya nanti baru dibagi. Nah, itu. Jadi jangan nanti ada warisnya bayar hutang habis kalau itu tidak dapat warisan gitu. Usah. Lalu begitu, ya. Apalagi mau bayarkan, duit yang mati sendiri itu sayang kita. Dia harus dibayarkan. Kalau sampai tidak dibayarkan bisa kita yang salah ya. Nah, terus, itulah, insya Allah itu nanti ya beberapa perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab si hidup ya terhadap orang yang sudah meninggal. Maka Bapak dan saudara sekalian, kematian ini kan suatu perkara yang pasti. Tidak ada di antara kita ini yang tidak akan mati. Maka setelah kita mempelajari dan mengingat seperti ini, maka
mesti ini akan menjadi perhatian bagi kita, karena kematian tidak memandang seseorang apakah muda, tua, sakit, sehat, kaya, miskin, dan ini pasti akan datang. Maka perlu persiapan-persiapan yang sesungguhnya, ya. Perlu kita menyiapkan diri, ya, karena dia tidak pernah menghabari kepada kita. Khawatir kita mati di dalam keadaan tidak punya perbekalan yang cukup, ya. Maka kenapa kita belajar sunnah? Kita pengen mengamalkan sesuai dengan sunnah, karena ingin kita membuat bekal itu yang bagus. Jadi bekal amal kita tuh bagus, yang kita buat walaupun tidak banyak, itu sungguh-sungguh betul dilakukan Nabi atau para sahabatnya sehingga kita contoh. Bukan kita buat-buat sendiri, karang-karang sendiri. Maka bapak dan ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, biasanya memang begini. Saya ajak bapak berpikir, ya. Saya ini kan lebih banyak saya pikirkan. Kan umpamanya tentang penyelenggaraan jenazah yang seperti dilakukan orang dengan merayakan sekian hari dengan makan-makan itu kalau kita tanya dengan pelaku-pelakunya itu apa itu hukumnya sunnah, gitu, Pak. Nah, sunnah itu kalau ditanya apa arti sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, kata dia. Terus coba bapak tinggalkan, kuat anaknya dia, reaksi dia kan, Pak. Berapa banyak sunnah yang betul-betul sunnah yang tidak dikerjakan oleh dia, tapi tidak ada apa-apa. Dan bahkan berapa banyak suatu kewajiban yang dia tinggalkan, saya lihat itu, tapi tidak ada reaksi apa-apa dari orang, ya. Pak, saya lihat itu pagi dia nyambung ayam, malam makan bertahlil di sini. Nah, Pak Ustadz, terus pikiran saya kok, saya tak habis pikir Pak Ustadz itu. Maksud saya tak habis pikir, dah jelasnya hasilnya itu bercampur aduk dengan nyambung ayam itu kok masih mau makan. Kita kalau sudah jelas kan tak usah kan, Pak? Jelas kan ini. Walaupun tidak semuanya, ya, tidak semuanya dari hasil itu. Tapi kan sudah bercampur aduk gitu. Ya kita kan berusaha untuk menghindar sebenarnya kan, Pak. Tapi justru itu, maka ini jelas, Pak. Jadi salah sebenarnya mereka ini. Hanya apa? Tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu. Orang kita ninggalkan sunnah ini bukan lagi reaksi dia. Dia banyak, tidak ada masalah. Maka padahal ini bukan sunnah, ya, hanya menurut pikiran-pikiran mereka. Jadi itu insya Allah nanti pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang tata cara memandikan jenazah. Insya Allah nanti teori ini kita pelajari, nanti pada suatu saat kita praktekkan. Jadi harus ada yang jadi korban lah. Satu. Insya Allah, ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin di dalam penyampaian ini ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.